Baik, ini pertemuan yang kedua ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya yang kita pelajari di pertemuan kali ini bisa dipahami dengan utuh ya. Doa saya pimpin, berdoa mulai ya. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sedikit berbeda ya soalnya dengan yang kemarin. Tapi pada dasarnya itu ya ada kemiripan ya. Nah, ini. Nah, ini ya soalnya. Nah, ini coba nanti kita bahas satu persatu. Ini ada berapa ya? Ada 18 kalau nggak salah. Ini ada 18 soal ya. Oke. Sebelum saya mulai, apakah materinya yang saya share ini itu sudah apa? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah, Sudah, Kak. Pak. Baik. Sudah. Soal nomor satu, ini sampai 4 ya. Bentuknya itu deret. Kemarin itu belum muncul ya. Pertemuan pertama, ini saya munculkan. Soal deret di sini sebelum nanti kalian mengerjakan ya, atau kita bareng-bareng mengerjakan atau diskusi, bahwa perlu kalian ketahui bahwa deret itu yang kita ketahui kan hanya ada dua ya biasanya. Kalau nggak geometri satunya apa? Aritmatika. Aritmatika hubungannya dengan beda, kemudian kalau geometri hubungannya dengan rasio. Tapi untuk soal-soal ini ya itu lebih luas ya. Jadi nggak cuma aritmatika ataupun geometri. Bahkan untuk aritmatika dan geometri itu biasanya nggak dimunculkan justru itu. Ya, jadi daerah-daerah di sini, kalau kalian ketemu soal-soal kaitannya dengan apa ini numerik ya, ability numerik ya, itu justru untuk aritmatika sama geometrinya itu jarang dimunculkan. Ya, hampir apa peluangnya sedikit lah kalau itu muncul tapi lebih kepada bentuk yang lain. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa deret itu nanti yang paling penting kalian bisa membaca polanya dari suku pertama ke suku kedua, dua ke tiga, tiga ke empat dan seterusnya. Atau loncatan-loncatan, nggak cuma apa, terus loncat satu, bisa juga loncat dua, satu dengan tiga, tiga dengan lima, terus dua dengan empat, empat dengan suku ke enam gitu ya. Jadi beberapa bentuk seperti itu yang perlu kita kembangkan seperti itu. Dan kita belajar ini itu sebenarnya untuk memberikan apa pemikiran kita ya agar lebih apa luas cara pandangnya gitu. Nggak cuma satu dua ataupun nggak cuma hanya selisih atau nambah berapa setiap sukunya. Nggak seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat polanya ketika kita sudah tahu nanti urutannya atau angka selanjutnya akan kita temukan. Itu yang pertama ya. Nah, untuk soal ini ya nanti ada beberapa bentuk daerah ya ini saya jelaskan sedikit. Misalnya di sini itu ada beberapa suku, ini saya anggap aja suku ya. Nah, bentuk polanya itu kadang apa? Loncat satu seperti ini ya. Nah, ini. Dan di sini bisa apa? Loncatannya itu kaitannya dengan jumlah ya. Bisa juga apa? Minus gitu kan. Nah, dan seterusnya. Atau loncatannya bisa dua seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, atau bahkan bisa sampai tiga kelihatan gitu. Artinya kita itu ketika apa melihat satu loncatan ini nggak membentuk pola, polanya itu susah, bisa juga nanti dua pola gini atau dua loncatan ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, loncatannya atau polanya itu nanti bisa kalian apa lihat dan nanti bisa dipakai untuk menentukan angka selanjutnya. Baik, untuk soal nomor satu ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini deretnya itu.
Suku pertamanya satu, kemudian berikutnya berapa? Empat, kemudian sembilan, kemudian 16, kemudian ini 25. Nah, kira-kira itu untuk angka selanjutnya berapa? 36. 26. 36. Ya, ini tuh nggak kaitannya dengan nggak loncat-loncatan gitu ya. Tapi ini kita bisa Benar. melihat bahwa setiap sukunya itu apa? Bilangan wah kuadrat ya. Benar. Ini satu kuadrat ya. Kemudian ini apa? Dua Kuadrat. kuadrat, tiga 3 kuadrat. kuadrat, empat 4 kuadrat. kuadrat, lima kuadrat. Maka berikutnya jelas di sini berapa? Enam kuadrat. Kuadrat. Bisa ya? Nah, ini. Ini soal nomor satu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Bisa tidak? Oke. Bisa. Insya Nggak masalah Allah. ya? Soal nomor dua coba. Gimana ini nomor dua? B, yang B. Yang Wajib. mana? B. Yang B. B. Yang B ya. Kalau soal nomor dua, ada yang punya pandangan mungkin berbeda ya. Misalnya gini, ini satu, dua, kemudian empat, tiga, enam, terus ini berapa? Lima. Angka berikutnya ini yang diminta dua, Mbak ya. Ini. Ada yang memahaminya gini misalnya. Ini ke sini min satu, ya. Kemudian berikutnya berapa ini? Ini ke sini berapa? Plus. Plus 3. Nah, ini ke sini min Min satu, ini ke satu sana plus tiga. plus tiga, ini ke sini min satu, Min ini ke satu. sana plus Tiga. plus tiga ya, 3. berapa? Ya, Ya. Delapan. delapan. Berikutnya min Min satu. satu, berarti berapa? Tuh, tujuh. Tujuh. Boleh seperti ini ya. Nah, ada juga yang pandangannya gini, Mas Mbak, ya. Halo. Loncatan kayak gini. 2, 4, 6 itu bilangan genap. Genap. Ya. Maka berikutnya ini loncatan berikutnya itu bilangan genap, yaitu 8. Bilangan genap berikutnya ya. Ada yang seperti ini juga ya. Nah, ini ganjil ya. Jadi boleh-boleh saja kalian melihat ya dari angka itu sesuai dengan cara pandangnya lah. Kalau biasanya itu apa? Mengarah ke satu loncatnya, mesti biasanya mikirnya ke apa? Ke cara yang pertama ini, ya. Tapi kalau melihat angkanya itu genap ganjil, bisa juga memikirkan apa? Cara yang kedua ini. Nah, jadi jalan pikiran anak-anak itu nanti beda-beda ya, tergantung apa namanya kebiasaan saja seperti itu. Baik, nomor dua ada pertanyaan, silahkan. Atau misalnya belum jelas, saya jelaskan ulang. Cukup? Cukup. Cukup ya. Nomor tiga jawabannya apa? Berapa nomor tiga? Yang C. C ya. Bisa kasih pendapat Mbak? Gimana Mbak? Kenapa jawabannya C? Kalau aku ngerjainnya ini, aku ditambah angka genap. Ditambah Satunya angka genap. genap ya. Oke, coba kita cek. Tapi tidak kata udah mah. Satu, tiga, tujuh, 13, 20 sah. Ini ditambah angka genap ya. Dua, ini berapa? Empat, terus enam. Nah, ini berapa? 8. Jelas berikutnya berapa? 10. 10 ya, Mas. 10, 30 sah. Tuh, Oh, berikutnya berapa? 12. 11. 10, 3. 3. Benar ya? Oke. Nah, bisa dilihat untuk yang lain mungkin yang belum jawab ya. Nah, jadi polanya itu nggak mesti harus sama ini ya, dua 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 terus, nggak mesti kayak gitu. Bisa juga naik ini 2, 4, 5. Bisa juga di sini kenaikannya apa? Urut ya. Satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi macem-macem lah. Tinggal kalian nanti melihatnya seperti apa. Baik, nomor 3 nggak ada masalah. Kita bisa lanjut ke Ya. soal nomor 4. Nomor 4 gimana ini jawabannya? Ini bola Eh, bilangan Fibonacci. Fibonacci. Bilangan Fibonacci berarti gimana ini, Mas?
Bilangannya Ditambah angka ditambah oleh sebelumnya. bilangan sebelumnya. Iya, betul ya. Jadi di sini itu mulai dari sini nggak apa-apa ya. Ini itu didapat dari apa? Ini Satu dijumlahkan. Ini tambah didapat dari satu. mana? Ini Satu tambah dua. dijumlah. Ini didapat dari Dua ini tambah tiga. dijumlah. Ya, Yang C ini didapat dari ini dijumlah. Maka angka berikutnya di sini berapa? Ini dijumlah tiga berapa? belas 13. Nah, kemudian 13, berikutnya ini dijumlah berapa? 21. 21. 1, Ini sepertinya kaitannya dengan deret nggak ada masalah ya. Pakai pinter-pinter ini. ya, Oke, nomor 4 jawabannya apa? C ya. Iya. ya. Lanjut nomor 5. Di sana. Ini mirip soal yang kemarin, masih ingat nggak jawabannya apa ini? Arsirin, awas ke. Jawabannya apa? Gak tahu. D. Ya apa kan ini Mas, Mbak? Angka kedua dikurangi sama angka pertama, kemudian dikali dua. Iya. Berarti selisihnya itu dikali 2 ya. Nah ini cari selisihnya. Selisih. Selisihnya berapa? Atau benar tadi ya 73 kurangi 51. Misalnya ini berapa? 21. 21. Ah, baru dikali 2 sama dengan 42 ya. Nah yang berikutnya juga sama. Ini selisihnya berapa? Selisih 37. 37 ya. Ya. Iya. Eh, Kali. Dua. Kali dua. Dua. Oke. 74. Bisa ya. Nomor 5 Ya. selesai. Nomor 6. C. 6 apa? E. Yang? Yang E ya. E. Jawabannya yang E. Eh, eh. Kenapa jawabannya E itu? Polanya seperti apa? Bagi dua. Ditambah terus dibagi. Ditambah terus Ya, dibagi dua. ditambah itu ini jadi berapa? 206. 10. Baru dibagi Dua. 2, 130. Kalau yang kayak gini saya rasa mudah ya. Intinya gini lah. Pertama itu nanti dijumlah atau dikurangi biasanya itulah. Umumnya itu. Nanti untuk angka tengahnya itu memang ada tambahan biasanya 2 kali operasi ya. Nah tambahannya di sini itu nanti umumnya 2 gitu. Nggak yang besar-besar gitu. Paling 2 mungkin mentok 3 lah. Itu ya. Jadi ini jawabannya apa? 129 ya. Dari mana ini? Dari 96 ditambah 162 yang sama dengan berapa? 258. 258 ya. Iya. Ya. Bagi 2. 129. Oke. Oke. Ini yang kemarin ya. Jadi saya rasa lewat ya. Nomor 7.
Apa jawabannya nomor 7? Ini Oke, tangannya diapakan? Kali. yang yang terus dikali, bawah dikali terus dikurang. Iya, ini dikali ya. Nah, dikali. Ya. Bentar, bentar, bentar. Ini dikali 42 ya. Ini dikali Ya. 3, 28. Ini dengan ini dikurangi ya. Jadi ini. Ini juga dikali berapa? 84. 4. Terus ini 54. 54 ya dikurangi itu jadi 30. 20. Udah ya. Insya Intinya Allah. saya tekankan saja ya. Untuk soal-soal yang kayak gini bentuknya itu sebenarnya kecepatan kalian ngitung saja gitu. Ya, kecepatan kalian ngitung. Kalau polanya hampir saya pastikan ya. Jadi tangan dengan tangan, kaki dengan kaki ya. Nanti tinggal operasinya disesuaikan saja untuk mendapatkan kepala seperti itu. Ya, tinggal cepat kalian ngitungnya saja gitu. Mau dijumlah ya cepat, kali cepat gitu ya. Tapi biasanya umumnya kalau angka-angkanya dikit ya, itu biasanya apa kali. Tapi kalau angka-angkanya besar umumnya apa? Kalau nggak jumlah ya selisih seperti itu ya. Wih, oke. Nomor 8. Arya King. Sama satu WPN super buat ngambil kompartemen. Yang A Ya, polanya seperti apa, Mbak? Yang atas di dikurang orang ya, selisihnya ini berapa? 7 7 ya. Nah, kalau yang bawah di ditambah apa ya? Ditambah itu 8. Nanti ini ini dikali ya. Atas ini juga sama ya, dikurangi jadi berapa? 5 5. Nah, bawah ditambah jadi 7. 5 kali 7 ya. 5. Lanjut, nomor 9. Kak, 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 kak. yang C7 C7. Maaf, tak tinggal sebentar. Nomor 9 apa jawabannya? C7 C7 ya. C7. Berarti atas diapakan ini? ditambah Jumlah ya. Dijumlah itu Tambah. ini berapa? 42 ya. Kemudian 42 itu hasil perkalian 6 dengan 7. Atau kalau misalnya yang dicari tengah, berarti tengah itu dari 42 dibagi 7 ya. 7. Kalau yang ini jumlah berapa? 63 ya. Ya. Ya, Nah, 63 dibagi 9, 7 ya. 7. Terus nomor 10.
Berapa angka yang harus diisi? 3 bukan? B. B 3. atau B? B. B. B B. ya. Heeh. Berarti ini ke sana itu dibagi 5 ya. Nah, ini juga Ya. sama. Bagi 5 ya. Kalau yang ini ke sini dibagi 7. 7. 7. Maka ini juga dibagi 7. Berapa? 3. Oke. Terus nomor 11. Ditambah. C nomor 1. Yang mana? C. Yang C ya. 61. Yang C. Nah, itu dari apa? Penjumlahannya P sama dengan berapa? A ditambah Ditambah 20. 27. Ya, 60 ya. Terus nomor 12. Delapan satu. Artinya Pak. Berapa ini? 81. 81 ya? Enggak. Enggak ada. Coba di 91. 91. 91. Berarti diapakan, Mbak? Yang tangannya ini satu Dikurang terlebih sayapnya. dahulu, baru Dikurang. dikalikan. Ini dikurang berapa? 7. 11. 11. 11 ya? Oh, ya, 11 kali 66 ya. Nah, ini dikali Ya. dengan. Ya, Berarti ini berapa? 7. 7 kali 13 itu berapa? 91. 91. Iya. Nah, ini ngitungnya ya hati-hati tadi. Oke. Nah, bentuk seperti ini ya. Saya ingatkan kembali, ini tuh sayap dengan sayap ya. Nanti antara ujung atas ataupun perutnya ini ya, badannya, itu nanti tinggal disesuaikan saja gitu. Yang jelas untuk pasangan pastinya ini ya, sayap dengan sayap. Nah, sekarang yang ini nomor 13. Ini sudah. Ini mulai ngitung ya. 4. Nah, D. D Pak. yang mana? 36. 30. Oke. Nah, ya. 6. Kalau kita uraikan seperti ini ya. Coba 6. diperhatikan yang lain yang belum ketemu ya. P bagi 4 sama dengan Oke, Pak. Iya, saya tulis dulu ya. 18 ditambah P dibagi 4 sama dengan 20 tuh. 10. Ini artinya ini satu kesatuan ya. Ya, Jadi ini tuh nggak boleh diapa-apain dulu. Eh, nanti P 18-nya itu itu kurang pindah ya. 18. Ya, Dikurangi 18. Nah, 9. P dibagi 4 itu sama dengan berapa ini? 9 Pak. 9. Nah, P-nya itu 4-nya pindah ya. 9 kali Jadi 9 kali 4 ya. Jadi 30. 6. Sederhana ya. Nomor 14.
Yang D. Yang mana? Yang 5. 5 ya. Oke, 5. Ini coba diperhatikan ya. Kalau nomor 14 ini bedanya dengan apa yang atas. Ini itu ada kurungnya ya. Jadi walaupun di sini kali, kita nggak bisa ngitung min 6 itu dikalikan A dulu nggak bisa ya. Artinya lebih kuat ini ya. Lebih kuat yang ada di dalam kurung. Ini 1. Artinya nanti untuk hitungannya seperti ini ya. K kurangi 12 terus di sini sama dengan 42. Ini A dengan min 12 itu nggak bisa kita pecah ya, karena ini nyatu. Ya, disatukan oleh apa? Tanda kurung ya. Kemudian nanti min 6-nya bisa pindah ya. Nah, ini 42 nanti dibagi min. Jadi A min berapa? 12 itu sama dengan berapa min? 7. Ini juga harus paham ya. Min kali plus, plus kali min, min kali min, atau misalnya ini bagi, plus bagi min bagi min, dan seterusnya ya, itu harus paham. Nah ini tinggal apa? A-nya sama dengan apa? Min 7. Ya, ini min 12-nya pindah ya, jadi plus. Ya, A-nya sama dengan berapa? 5 ya. Ini nomor. Kak, X-nya gimana Kak? X. Oh ini bukan X, ini tuh kali. Oh, Bukan X. Itu tanda kali, maaf. Masalahnya A kenapa P, Ustaz? Kenapa? Oh iya ini maaf. Kak, Ini kok bisa tuh dibagi? A yang ditanyakan ya. Oke, sorry. Kak, kok bisa dibagi? Iya. Kok bisa dibagi? Kak? A ya, berarti benar. Ini A ya, maaf. Ini kenapa dibagi? Karena ini perkalian, Mas. Ini bukan X ya. Yang dia tidak pas. Itu bukan X, tapi ini itu K. Kali. Ada lagi yang ditanyakan? Kali dipindah kebagi kedua. Kali dipindah dibagi. Ya, kali itu pindah jadi bagi. Karena ini nggak boleh pisah ini itu satu ya. Ini masih utuh. Artinya min 6-nya itu yang pindah gitu. Ya. Kalau kali pindah jadi bagi. Kalau bagi pindah jadi kali, tapi bagi pindah jadi kali itu yang dipahami itu penyebutnya ya yang pindah gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Oh gini saya tulis lah, misalnya ini A tambah kali B sama dengan C, maka B itu sama dengan apa? C per A ya. Atau A-nya sama dengan apa? C per B. Ini boleh. Maaf ya. Gitu ya. Bagus ya, kotak yang gini ya. Ini ya. Harapan saya untuk yang dasar-dasar seperti ini ya, kalian itu sudah lewat untuk hitungan apa? Min, plus, bagi, jumlah ya. Itu sudah apa? Enggak jadi masalah. Ya kalau itu sudah kalian kuasai ya. Soal apapun itu sebenarnya tinggal kita memahami kasusnya saja gitu. Kalau kasusnya kalian paham, itu bisa dibuat model matematikanya, tinggal kita selesaikan gitu. Sebelum saya lanjut, nomor 15 ada pertanyaan? Belum ada. Yang belum di unmute, mute dulu please, mau dijelasin biar kedengaran. Tolong itu suaranya yang mantul bisa di mute. Edlin di mute.
Si Edlin, di-mute dulu Edlin, suaranya mantul. Oh, Ditolong ini yang Edlin. ini suaranya ganggu ya. Edlin di Baik, nomor 14 ada pertanyaan, silahkan. Atau cukup? Cukup. Cukup Ustaz. Cukup. Ya, oke, nomor 15 coba ini. Ini hubungannya kalau numerik itu angka-angka semua ya. Bukan pakai geometri ataupun fungsi, bukan. Ini gimana? Maka N Udah nggak? 6 9 Ya kan? tunjuk. Ini nggak ada dalai. Nggak. Salaman. Nggak ada dalai orang nggak? Ini suaranya siapa ya? siapa sih? Sisi banget. Orang yang lihat, orang yang dia, orang yang nengok mana cuma satu orang nggak? Sama ikut nanti tidak. Ikut. Wih, Iya, rumah Taufik. Rumah. Gini. Woi, sorry buat Raja Bir ini, tolong dong di unmute, berisik banget please. Semua juga ikut tes. Semua juga ikut tes. Aja di kamar. Semua juga. Nah, jadi lapangan 10 kali habis itu kita ke bawah. Mohon yang tidak perlu ya, nggak usah bersuara. Nomor 15 apa jawabannya? Yang C bukan. Ya, C. karena Coba nilainya dicek 2 kembali. 1/6. Jadi di antara 2 dan 3, Pak. Oh, 2 dan 3. Coba dicek lagi. Benar, 2 dan 3. Oh, tolong. 0 dan 1. 0 dan 1. Ada lagi yang punya pendapat lain? Yang D. Yang B nih, Pak. 1 dan 2. 1 dan 2. Yang D. Yang D lagi nih ya, 3 dan 1 dan 4. 2. 4 dan 5. Yang C 2 dan 3. Yang B 1 dan 2. Banyak ya ini yang punya pendapat. Yang 3 dan A. 4. Coba kita cek ya. 8/3 dikurangi berapa? 1/2 sama dengan Per 2 2. N. Ini ya, hati-hati ini itu 2N bukan N ya. Nah, kemudian kita bisa apa? Samakan penyebutnya ini ya. Jadi penyebut berapa? 6. Maka di atas ini jadinya berapa? 16. 16 ya. B. Nanti ini dikurangi berapa? 3. 3. Sama dengan berapa? 13. Ya kan? Ini sama dengan berapa? 16 kurangi 3. 13 dibagi 6 sama dengan 2 N. Nah, ini 6-nya itu bisa pindah ya. Nah, saya tarik sini ya. Berarti 13 per 6 saya tulis lagi. Berarti 13 itu sama aja dengan 12 N kan ya gitu ya. Nah, 6 kali 2. Nah, yang ditanyakan kan N-nya ya. N sama dengan berapa? 13, 12-nya pindah itu. Nah, 1. N itu yang nilainya 13/2 itu nilainya di antara berapa sampai berapa ya. 1 dan 2. Nah, di antara berapa sampai berapa ini? Ini kalau dijadikan 3 pecahan dan campuran kan 2. apa? 1 per 1 per 12. iya. Jawabannya apa? 1 dan 2. 1 dan 2 B. B 1 dan 2. Coba 2. ini yang masih salah atau yang masih keliru atau juga yang tadi misalnya mau jawab ada yang keliru, silahkan ditanyakan coba. Edlin, tolong di mute dulu dong. Nabrak suaranya. Iya, Min. Tolong dong di mute aja, nggak berkepentingan.
Iya, ini yang nggak Kok bisa berkepentingan. satu dan dua, Pak? Oke, nomor 15 ada yang mau ditanyakan. Kok bisa satu dan dua, Pak? Nah, ini itu yang ditanyakan itu nilai nilai n ya. Di antara ini nilainya itu berarti bukan nilai pasti tapi posisinya itu di mana itu. Satu satu per 12 itu kan jelas lebih dari satu ya, Oh iya. ya kan? Tapi lebih Oh, dari dua enggak kan kurang dari dua, ya, oh iya. Oh iya, Mas. gitu ya. Ya, makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Udah Pak, lanjut. Ini kadang apa sengaja ya eh, untuk pertanyaannya memang dibikin seperti ini gitu. Bukan nilai apa sesungguhnya gitu. Jika Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, atau mungkin ini uraiannya itu sudah paham apa belum? Paham ya? Ya, paham. Oke, lanjut nomor 16. Gimana ini? Bagas menempuh jarak setengah kilometer dalam waktu 5 jam dengan kecepatan yang sama. Berapa jam waktu yang dibutuhkan Bagas untuk menempuh jarak 3/4 R kilometer? Nah, ini jawabannya nanti dalam bentuk apa? R dan Q ya. Nih, R dan Q itu ada semua. Nah, ini hanya gimana cara menguraikannya saja gitu. Atau gimana cara memahami untuk apa menyelesaikan kasus ini. Pak, mau geser ke bawah, Pak. Geser ke bawah lagi. Geser ke bawah. Oke. Ini ke atas sedikit, Pak. A, B, C, D. E? A, Ada lagi yang punya jawaban lain? Ini ke atas sedikit, Pak. Gimana, Mas? Ini ke atas. Ke atas. Wah, mohon maaf, ini rumusnya gimana ya? Ini rumusnya gimana ya, Pak? Oh, rumusnya ya. Gini, Mas. Ini sebenarnya kalau misalnya kaitannya dengan bentuk seperti ini kan mesti bingung ya. Setengah Ki, terus di sini 3/4 R gitu ya. Ini 5 jam gitu. Tapi kalau saya sederhanakan seperti ini, kalian pasti bisa jawab. Misalnya gini ya. Misalnya 10 kilometer ya. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Kalau di sini 15, kira-kira berapa jam? 3 jam. Nah, ini tuh dari mana 3 jam ini kamu dapat 3 jam itu coba? Karena 10 bagi 2. Hmm? 1 jam. Nah, itu Gimana? udah Artinya lima. sebenarnya logikanya gini, Mbak. Dapat 3 itu sama dengan apa gitu? Dari angka yang kalian punya ini. Nah,
Maksudnya 10 bagi 2 kan dapat 1 jam. Ya, Berarti betul. per jamnya gitu. Nah, boleh kayak gitu. 10 kilo itu kan 2 jam, berarti kan 1 jamnya kan 5 gitu ya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan angka seperti ini kan kadang kesulitan ya, setengah ki 5 jam berarti 1 jamnya berapa gitu kan. Nah, kalau ini juga bisa sih, sebenarnya kayak gitu juga bisa. Atau bisa kayak gini nggak apa-apa. Jadi 3 itu didapat dari mana? Dari 15. Maaf, bentar. 15 itu dapat dari mana? Perbandingan Ya, eh, betul, perbandingan ya. 10 kali. Nah, 10. gimana? Kan 10 per 15 sama dengan 2 per X. Ah, betul. Tuh. Kita pakai perbandingan boleh ya, ini dianggap X gitu ya. Nah, Mm-mm. ini kan belum tahu tadi ya. Ah, coba Ya, kalau kayak gitu. 10 per 15 sama dengan berapa? 2 per 2 per X. X. Kan 10-nya bisa disederhanain Kalikan jadi sila, 3. kalikan silang 1 ya. per 3. 10 Ya, X sama dengan 30. X 10. sama dengan X berapa? sama dengan 3. 10 per 10 gitu kan. Ya, Sama dengan 3. 3. Ya, paham ya? Artinya kayak gini juga bisa, Mbak Mas. Ya, artinya itu X itu sama dengan berapa? 15 per 10 kali 2. Wah, Ini kan? ya, Nah, ini itu bisa dipakai dengan kasus yang atas itu loh. Paham ya? paham. Berarti kalau di sini artinya apa? X. Kalau ini X. saya sesuaikan dengan yang sana ya. Saya Ya, gambarkan di sebelahnya nih. Setengah Ki itu 5 jam. Atau 5 lah ya gitu ya. Terus berikutnya kalau 3/4 R. Ya, aduh. 3/4 ya. 4 R. Bentar Mas ya. Biar tulisannya agak jelas. 3/4 R. Itu jadi berapa gitu kan? Ini kan ya, mirip. Kalau susunannya dibikin kayak gini kan jadi berapa? X sama dengan gitu kan? Yang bawah yaitu 15 dibagi 10. 3/4 R ya. Kemudian dibagi berapa? Setengah Ki kali li, 5 itu. Kan mirip ini. 15/10 ini 15/10 ya kalikan 2. Itu. wah. Nah, ini berarti bisa kalian apa? Kali tapi Kan di sini dibalik. ya. Ini kan kalau misalnya apa? Kalikan ki ya, boleh kalikan ki. Atau kalikan R. kan ini ada setengahnya ya. Kalau kalikan ki kan nanti di sini muncul ki itu. Jadi gini aja, ini empatnya kan bisa dicoret ya. Nah, dengan 2 ini. Berarti atas tinggal berapa? Dua. Dua. 2. Atau Nah, bawah 1. berarti ini di sini X sama dengan kan 3/2 apa? R R per dibagi Q. berapa? Ki saja Q. gitu kan? Kali-kali Iya, kali 5. 5. Ini lanjut lagi. Nah, Itu ini kan bisa 5 naik per ke atas ya. Jadi 15/2. 15/2 R. Nah, gitu ya. Dibagi Iya, per Q. I. Waduh, bentar. Nah, bagi. Nah, kemudian berikutnya apa? Ini kan Bisa pembagian ya. dibagi Kalau dijadikan kali. ya, 15 per berapa? 2 15 R. Kalikan berapa? I kali. Seper. per dua. I. Per Ya dua. tidak. Ya, Pembagian kan kalau dijadikan kali. Penyebutnya kan dibalik ya. Itu kan pada dasarnya ki/1. Paham ya? paham. Nah, ini jadinya berapa? 15 Waduh, R per dua 2 kali. Per Q. dua I. ki. Iya, ini jawabannya. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak, Pertanyaan tidak, silakan. Enggak. tidak, Kak. Oke.
Kalau ada punya pandangan yang lain, misalnya ini bisa, misalnya gini ya kayak tadi tuh, dibikin per jamnya itu berapa gitu ya, Nah, ada. Ibu. itu boleh. Ya. Kayak mana udah perkembangan Zoom Anda? Hmm. Kalau seperti ini misalnya ya, ini kan 10 kilo sama dengan 2 jam ya, berarti misalkan 1 jamnya berapa? 5 ya. Nanti tinggal apa? 15 kilo itu berapa? Jadi 3 jam ya, dari berapa ini 15 Ada, dibagi 5. ada Boleh udah mulai seperti emang. itu ya. Misalnya gini, Dari pertama dia mulai. Pak, Ya, ya Bapak tuh kan. kalau pecahan Dari kalau sini. dikali, yang dikali cuma penyebutnya doang, Pak. gimana? Zigzag. Kalau dikali yang dikali cuma atasnya doang. Oh, kalau perkalian ya, kayak gini misalnya ya. A per B, maaf ini. Kali C, ini yang dikali Kali C. atasnya. AC per B. Paham ya? Pecahan ya. Bukan A kali C, nanti B kali C nggak bisa. Beda kalau apa? Kalau penjumlahan, mah. Oh, Kalau penjumlahan gini, A ditambah B kali apa C, itu sama aja dengan apa? AC ditambah BC gitu. Ini. Paham ya? Nih. Iya, Kak. Atau tadi ada yang jawab ya, kalau dibikin per jam itu juga bisa. Artinya gini, kalau ini bikin per jam kan berarti 10 bagi 2 ya. Jadi 5 kilo itu sama aja dengan 1 jam. Ini juga sama misalnya seperki. Ya, maaf 1/2 ki ya, sama dengan 5 jam. Berarti untuk 1 jamnya ya 1/2 ki dibagi 5 gitu. Ya. Nah, berarti untuk 1 jamnya itu berapa ini? 1/2 ki bagi 5. Itu 1/10 ki gitu. Ya. Nah, kalau sudah dapat ini ya 1/10 ki untuk 1 jamnya, gimana kalau 3/4 r kilometer gitu kan? Nah, ini kalian bisa ngitung untuk berapa jamnya dari mana? Ini ik lah misalnya ik jam itu. Nah, dari mana x-nya itu? Dari 3/berapa ini? 3/4 ya. 3/4 r nanti dibagi dengan 1/10 i. Nah, ini. Jadi kalau sudah dapat 1 jam itu 5, berarti untuk 15 kilometernya berapa? Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3 jam. Ini juga sama ini ya. Ini kalau dihitung nanti akan sama jawabannya. 15 r/2 ki seperti itu. Ini kan bisa dibagi kayak gini, Mbak Mas nih. Nah, ini dicoret dengan 5, dengan 4 ini 5 sini 2. Nah, ini kan jadi ki per berapa? Ki per 5 ya. Kalau ini dijadikan kali kan dibalik ya. Jadi 5/ki. Nanti jadi 15 r/2 ki seperti itu. Kalau saya teruskan ya, ini kok agak mepet, Mbak. Saya teruskan di sebelah sini lah. Nanti kalian ngitungnya juga bisa anu lah. Misalnya gini, tadi berapa? 3/4 r dibagi dengan berapa itu? 1/10 i ya. Nah, ini dicoret. Nah, ini 5. Ini berapa? 2. Simpulannya 3/2 apa? R itu bisa dikalikan ya. Ini pembaginya itu yang utama ini ya. Nah, dikali, ini dibalik. Nah, jadi 5/ki. Ya. Nah, nanti 3 kali R kali 5 jadi 15 r. 2 kali ki jadi 2 ki. Ini sama jawabannya. Jadi cara itu macam-macam ya. Mau dibikin per jamnya dulu boleh, mau langsung juga boleh. Ini memang sengaja, Mbak. Sengajanya apa? Sengajanya itu kalau kalian apa?
dibikin angka-angka yang kayak gini itu mudah. 10, 2, 15 mesti 3 gitu. 10, 2 berarti 20 berapa? 4. Mesti gitu. Coba kalau setengah, 5, 3/4 berapa? Itu kesulitan. Iya, betul. Nah, ini apa? Konsepnya itu dari yang sederhana seperti ini. Kalau rumusnya lupa ya, sederhana seperti ini, itu nanti bisa dipakai. Kenapa ketemu 3? Kenapa mendapatkan angka 3? Itu dari gitu. 15/10 kali 2. Boleh seperti itu. Kalau saya gitu untuk mengerjakan soal yang sekiranya susah, disederhanakan dulu. Mungkin itu ya, nomor 16. Ada pertanyaan silakan. Ya, Enggak. Eh, tidak, nomor, Pak. nomor 17-nya gimana ini? Manajer Pekalongan memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar isinya 3 orang, maka akan ada 4 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi 4 siswa, maka akan ada 3 kamar kosong dan 2 orang yang belum memperoleh kamar. Banyaknya siswa itu ada berapa? Coba. Nah, semakin ke sini semakin susah soalnya. Nah, kalau sudah ya ini saya jelaskan aja Mbak, Mas ya. Karena waktunya 8 menit lagi. Ya, Boleh? Oke. ya. Iya, Kak. Boleh. Jadi gini, kalau kalian Boleh, mendapatkan boleh. soal seperti ini 17 ya, ada 2 cara lah, 2 alternatif. Pertama itu bisa kalian buat model matematikanya dulu dengan memisalkan apa? Jumlah kamar X misalnya ya, kemudian Y-nya itu jumlah orangnya atau jumlah siswanya, itu boleh. Nanti kalian apa? Bikin model matematika sesuai dengan cerita itu. Nah, cara yang kedua ini yang simpel mungkin ya. Kalian cocokkan saja ini angka di sini. A 22, 31, 40, 46, 50 itu cocokkan dengan cerita ya. Mana yang sesuai? Itu boleh nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting apa? Ah, Benar jawabnya. mana? Karena yang Aku dibutuhkan itu yang nanti biru-biru benernya, nggak usah, bukan nggak usah. masalah Aku caranya gitu ya. ya sudah dulu ya pokoknya chat. Baik, untuk yang sederhana dulu ya, kita bisa cek angka satu-satu ini. Di sini kan kalau misalnya kamarnya berapa? 3, ya. Kemudian di sini ada 4 siswa yang tidak memperoleh kamar. Nah ini kan pertanyaannya apa? Jumlah siswa kan? Nah kalau jumlah siswanya 22, kamarnya itu apa? Diisi 3 orang, berarti ini ada berapa? Ada 7 Dua-dua kali kamar kan? tiga. Iya ada 7 kamar. Cuma ada Iya, 1 orang yang nggak masuk ya 59. tidak? Hmm. Ya, ada 7 kamar, tapi 1 orang tidak memperoleh kamar. Padahal di sini apa? 4. Berarti dua-dua itu eliminasi salah. Coba lagi 31. 31, 3 orang siswa per kamarnya. Berarti ada 10 kamar. Ya, berarti ada satu yang apa? Yang nggak punya kamar kan? Berarti ini lewat gitu. Kemudian 40. 40 itu ya kalau di sini 3 orang siswa berarti apa? Ada 13 kamar. Ya kan? Ya. 13 kali 3 kan 39 ya. Berarti ada 1 orang yang nggak mendapatkan kamar. Ini juga dieliminasi. Nah sekarang 46 ini coba kita cocokkan. Kalau 46 itu ada 3 orang siswa ya. Kira-kira berapa? 15 ya. Ini nggak bisa lagi. Ya. Nah, apakah ini nanti dieliminasi? Nah, nah, semuanya itu kelebihan satu ya. Nah, tapi kalau melihat ini ada 4 siswa itu berarti gini Mbak Mas. Kalau ini ya kamarnya 6 misalnya. Ini ada suara apa ini? Mohon maaf, Pak. Ya. Kan 40 dibagi 3 bukan yang sisa 4. Yang mana? 40 dibagi 3 kan sisa 4.
Oh ya, 40 bagi 3 ya? Ya. Kak, betul. Enggak, bisa Sisa sisa satu, Pak. 4, bisa juga sisa satu ya. Ini juga sama sebenarnya. Kalau dua-dua coba. Kalau dibagi 3 kan kalau 6 kamar berarti sisa berapa? Sisa 4 ya. Oh, Iya juga kan? Ini juga sama sebenarnya. Berarti semuanya sama. Tapi kita cocokkan dengan pernyataan yang kedua. Setiap kamar diisi oleh 4 siswa, maka akan ada 3 kamar kosong. Coba gini aja, Mas. Ini kan misalnya dua-dua ya. Kita cocokkan dengan yang pertama, biar sama ya. Berarti ini iya. kamarnya ada berapa? Ada 6. 6 kali 3 itu berapa? 18. Telat. Berarti sisa orang berapa? 4 orang gitu kan? Ini sisa. Nah, sekarang pernyataan yang kedua. Jika setiap kamar diisi 4 siswa, maka akan ada 3 kamar kosong. Gitu kan? Nah, kalau diisi 4 siswa, ada 3 kamar kosong. Berarti di sini itu apa? Kamar yang terisi itu 3, ya tidak? Kalau dikalikan 4 kan berarti 12. Ditambah 2 orang yang belum dapat, itu 14. Padahal jumlah orangnya berapa? 2, 2. Berarti ini nyalahi itu. Nah, ini salah. Nomor 31 juga sama gitu. Ya. Nah, yang benar itu nomor 46 coba. Kita cek dulu nomor 46. 46 ya. Kalau kamarnya 7 ya. Oh, maaf, kamarnya 14. Kalau kamarnya 14 diisi 3 orang ada berapa? 42 kan? Kemudian ada 4 orang yang tidak dapat kamar. Ini sesuai ya, ada empat orang. Nah, ini. Ada 4 orang yang tidak dapat. Sekarang kita pakai 46 ini dengan pernyataan yang kedua ini. Misalnya di sini itu 4 siswa ya untuk per kamarnya ada 3 kamar yang kosong. Berarti kan ini 14 kamar ya. Kalau 3 kamar kosong, berarti kamar yang terisi berapa? 11. Nah, yang terisi diisi berapa? 4 Wah, nah ini. Ada berapa? 44. Ya. Kemudian dari 44 ini yang sudah mengisi kamar, ada 2 siswa atau 2 orang yang belum punya kamar. Ditambah dua. Jumlah siswanya berapa? 46. Dan ini sesuai. Sesuai. Ya, tidak bentrok gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau dipilah satu-satu boleh seperti itu. Tapi kalau mau pakai apa? Cara, nanti kayak gini, Mas. Ini pakai cara ya kalau model matematika. Misal, Cara jumlah, cepatnya, Mas. jumlah kamar X, jumlah siswa ya Y. Nah, dari cerita ini kan gini berarti. Jumlah kamar X, jumlah siswa Y ya. Dari pernyataan pertama ini, 3 orang siswa ya menempati kamar. Berarti di sini ada 3 kali X ya. Kemudian ditambah berapa? 4 itu sama dengan nilai Y. Ya, kalimat ini paham nggak? Kenapa 3X ditambah 4 sama dengan Y? Enggak. Enggak. X. Jadi logikanya gini, Mas. X itu jumlah kamar. Kalau kamarnya 7 kan berarti 3 kali 7. Ya kan? Kalau X-nya itu jumlah kamar, kamarnya misalnya 7 kan berarti 3 kali 7. Ditambah sisanya 4 orang yang belum masuk kamar. Berarti kan jumlah siswanya ada 21 tambah 4 gitu kan? Ya tidak. Jadi X itu jumlah Iya. kamar. Ya, berarti 3 kali X. Karena di sini itu untuk yang pernyataan pertama nggak ada kamar kosong, kamarnya terpakai semua. Cuman ada 4 yang tidak dapat kamar gitu. Jadi jumlah siswanya Y itu sama dengan apa? 3 kali jumlah kamar, karena per kamarnya 3 orang, ditambah
4 orang yang belum punya kamar. Itu jumlah siswa. Paham ya? Kemudian pernyataan yang kedua ini. Kalau kamarnya diisi 4, ya, maka ada 3 kamar yang kosong. Padahal kamarnya jumlahnya X. Berarti nanti 4 dikalikan X yang dikurangi 3. 3 kamar yang kosong itu. Kemudian ditambah berapa? Tambah 2 orang yang Ya, belum dapat kamar. Itu sama aja dengan jumlah iya, siswa gitu. Paham tidak? iya, Nah, kalau dari sini kita bisa uraikan ini. Ini kan jadinya berapa? 4X dikurangi 12 ditambah 2 gitu kan? Sama dengan Y. Ini 4X dikurangi 10 sama dengan apa? Y gitu kan? Ini persamaan satu. Ini persamaan kedua. Wah, jelas ya? Itu Dari kenapa? persamaan satu dan 2 bisa dieliminasi ya. Nah ini 3x ditambah 4 sama dengan Y. Kemudian di sini berapa? 4x dikurangi 10 sama dengan Y. Ini kalau dieliminasi, Y-nya kan habis ya. Nah, ini 3x kurangi 4x kan min x ya. Kemudian 4 dikurangi min 10 berarti plus 14 ya. Jadi di sini min X sama dengan min 14. X-nya berapa? X-nya 14. X itu apa? Jumlah kamar. Padahal yang ditanyakan apa? Jumlah siswa. Nah, dari X yang sama dengan berapa? 14. Kemudian persamaan pertama itu 3X plus 4 sama dengan Y. Maka Y-nya bisa ditemukan ini. Ya, 3 kali 14 ditambah 4 sama dengan Y. Maka Y-nya sama dengan berapa? Empat empat puluh enam. enam. Ada pertanyaan? Ustadz, Silakan. kok bukannya plus 4 minus 10 itu minus 6? Gimana, Mbak? Plus 4 minus 10 bukannya minus 6? Yang mana, Mbak? Yang mana coba? Yang ini 3x plus 4 sama dengan Y kan ada tuh plus 4 kurang 10 aturannya kan Dikurangi ini itu Mbak, dijumlahkan bukan nih. ditambah. Dikurangi. Oh, oh gitu. Ya, 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 sorry. Gimana? Yang ini loh, yang plus 4 kurang 10 itu harusnya bukannya minus 6. Plus 4 kurang 10. Mm-mm. Plus 4 kurang 10. Yang ini? Yang mana sih plus Yang 4 ini, itu? yang ini Kan, persamaan 1 dan 2 eliminasi. Oh, kan yang itu ini. 4 dikurangi Oh, ini. min 10. Ya, ya. 4 min min gitu. Min 10 ya. 4 min Hmm. min gitu. Min 10. Ah, 4 kurangi min 10. 10 gitu. Jelas ya? Mm-mm. Ada lagi yang ditanyakan. Sebenarnya ini kuncinya di sini, Mbak Mas. Kalian Oh bisa gitu. membuat ini itu. Sama yang ini. Ini yang jadi masalah di sini X min 3-nya itu. Gimana dengan memisalkan apa jumlah kamar X, jumlah siswa Y, kita bikin model matematika dari cerita ini. Kalau ini sudah kepegang, ke bawahnya itu selesai. Tapi alternatif yang pertama tadi itu boleh dipakai, nggak masalah, silakan. Cukup? Cukup. Cukup. Eh, baik kalau sudah cukup, ini waktunya sudah lebih 5 menit ya. Saya ucapkan apa? Terima kasih ya atas perhatiannya. Sebelum diakhiri kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Pak. banyak untuk Kak Selamat yang sudah mengisi pada sesi 1 malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi kedua mengenai materi literasi bahasa Indonesia kepada Kak Eri. Apakah sudah siap Kak Eri? Siap, siap.
Baik, Kak Eri, kepadanya kami persilahkan. Monggo, Kak Eri.